Waalaikumsalam Pak Ajat. Katanya mau melakukan coaching dengan Ibu Eha ya, dan meminta saya sebagai supervisor Iya betul untuk Pak. memposting hasil ya buat Ibu. Ya, eh, Betul Pak. ya Ibu, saya siap menjadi supervisor untuk mensupervisi coaching Ibu. Nah, dalam kegiatan supervisi ini, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya. Nah, nanti saya akan melakukan pra supervisi, melakukan beberapa tanya jawab. Kemudian nanti saya akan melakukan supervisi coaching Ibu. Kemudian nanti setelah coaching saya akan lakukan pasca supervisi. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Nah, di sini dalam supervisi ini saya ingin menanyakan, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu, dari Eh, coaching Ibu? saya ingin mengembangkan kompetensi saya tiga Pak. Presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, ya, ya. Eh, Kemudian di sini bagian mana, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi, Bu? Yang ingin lebih saya kembangkan untuk di antara tiga kompetensi itu ya Pak ya. Saya ingin lebih mengembangkan kepada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu, Bu ya. Oke, kemudian di sini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Bu? Saya ingin agar coach itu mendapatkan solusi atas permasalahannya yang nanti coach ungkapkan itu, Pak. Oke, Ibu ya, silakan dilanjutkan coachingnya. Nanti ingat bahwa dalam prinsip coaching itu harus kemitraan, Bu ya. Oke, silakan, Baik, Bu. Pak. Ya, terima kasih, Pak Jat. Assalamualaikum, Bu Eha. Waalaikumsalam Bu Nuy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Eha, saya dengar Bu Eha ada keluh kesah yang ingin disampaikan. Monggo silahkan loh Bu Eha, saya siap mendengarkan. Ya nih Bu, ada apa ya? Ada yang ingin saya apa ya, curhat lah gitu ya Bu ya. Ada ketidaknyamanan nih Bu di sekolah. Sebetulnya antara saya dengan pimpinan. Nah, entah itu sikap Bapak, memang itu sifat Bapak kepala sekolah, atau memang pada saya kurang tahu gitu ya. Jadi beliau itu menunjukkan sikap yang tidak mengenakan gitu kepada saya gitu. Karena memang saya baru 1 tahun nih di sekolah ini, jadi saya baru mengetahui beberapa karakter yang ada di sekolah, terutama Bapak kepala sekolah. Jadi beliau itu kalau ada sesuatu yang tidak beliau sukai atau melanggar peraturan, langsung gitu kelihatan dari ekspresi wajahnya gitu. Seperti saya kemarin itu telat ceritanya, hari Senin itu telat, tidak mengikuti, telat untuk melaksanakan upacara. Beliau sudah ada di gerbang, dan beliau di situ saya menghampiri beliau karena muka beliau sudah menunjukkan marah gitu ya. Saya takut gitu, saya takut, ada perasaan takut gitu ya. Terus saya bersalaman. Yang tadinya mau bertanya jadi enggak karena beliaunya mukanya udah masam gitu, mukanya udah musam. Akhirnya saya langsung menuju lapangan dan mengikuti upacara. Selain itu juga ada beberapa apa ya, kejadian gitu, seperti sampah yang menumpuk di depan kelas masing-masing gitu, istirahat itu, pada waktu istirahat. Entah beliau marah pada saya atau marah pada penjaga sekolah yang belum membuang sampah.
beliau langsung aja tuh menyuruh anak-anak kelas 5 gitu ya, yang ada di depan, terutama di depan kelas saya, dengan nada yang tinggi marah gitu ya, menyuruh anak-anak untuk membuang sampah ke tempatnya di belakang sekolah. Jadi menurut Bu Nui harus bagaimana sih saya gitu, apa ya, menghadapi bapak kepala sekolah yang memang sifatnya mungkin seperti itu. Jadi sayanya tuh jadi bingung gitu tuh, harus gimana ya kalau menghadapi bapak kepala sekolah yang seperti itu. Jadi gak nyaman gitu Bu. Baik Bu Eha, kita cari sama-sama ya Bu Eha ya solusi untuk masalah Bu Eha tersebut. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bu Eha, kira-kira dari obrolan kita ini tujuan yang ingin Bu Eha dapatkan apa? Dari obrolan coaching ini ingin bisa mengharapkan hubungan saya dengan pimpinan kepala sekolah itu bisa harmonis gitu. Jadi bapak kepala saya menghargai beliau dan beliau juga menghargai saya gitu. Inginnya seperti itu, harmonis lah gitu. Baik, Bu Eha ingin hubungan dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Bapak Kepala Sekolah Ya, itu baik-baik saja gitu, Pak Bu ya. ya benar Bu. Selanjutnya kira-kira apa yang bisa membuat hubungan Bu Eha dengan Bapak Kepala Sekolah itu menjadi baik-baik saja dan tidak akan ada masalah ke depannya? Mungkin ini kali ya Bu, kalau misalkan saya mentaati peraturan gitu. Jadi kalau kemarin kan memang telat karena anak sayanya ini ya sakit, jadi saya telat. Saya belum mengemukakan alasan, beliau sudah marah. Jadi keinginannya sih itu tadi itu, saya menginginkan tuh di sekolah tuh nyaman gitu. Bersama kepala sekolah dan warga sekolah yang lain. Itu keinginannya, ingin nyaman berada di sekolah dan saling menghargai. Oh, baik. Jadi menurut Bu Eha yang membuat Bapak Kepala Sekolah itu supaya hubungannya itu baik-baik saja, Bu Eha tidak terlambat datang sekolah begitu ya. Ya seperti itu. Selanjutnya apakah di antara guru yang lain juga sama perlakuannya dengan Bu Eha atau berbeda dengan guru lainnya? Ada sih satu guru PJOK yang dia itu memang jarang ke sekolah. Nah, bapak kepala sekolah itu marahnya di grup gitu, di grup WhatsApp. Kalau menurut saya kan seharusnya dipanggil empat mata gitu, berbicara empat mata. Ya, selain kepada saya, setelah saya tanya kepada guru-guru lain, memang bapak kepala sekolah kita tuh seperti itu gitu. Memang seperti itu. Oh, seperti itu. Lalu Bu Eha pernah tidak mencoba cara lain gitu untuk supaya Bapak Kepala Sekolah itu nggak seperti itu gitu, tidak tidak yang seperti yang Bu Eha sampaikan tadi. Paling yaitu saya berusaha untuk datang tepat waktu dan lebih peka lagi mungkin jika ada sampah atau hal-hal yang kotor yang di depan kelas, cepat-cepat gitu ya, atau buru-buru untuk membersihkannya supaya tidak memancing kemarahan bapak gitu ya. Mungkin seperti itu kali ya Bu. Kira-kira ada nggak cara lainnya Bu? Cara lainnya mungkin saya juga di dalam hati itu ingin menunjukkan sesuatu atau kemampuan saya gitu, supaya bapak kepala sekolah ini bisa melihat saya kembali gitu, jadi orang atau jadi guru yang memang bisa atau berpotensi. Mungkin ingin menunjukkan apa ya, kemampuan atau potensi saya kali ya Bu. Baik, berarti Bu Eha selain yang tadi diungkapkan menaati peraturan dan ada satu lagi, Bu Eha ingin menunjukkan kemampuan Bu Eha di hadapan Bapak Kepala Sekolah ya. Ya benar. Selanjutnya rencana Bu Eha ke depan bagaimana? Rencana saya sih yang sedang saya lakukan yaitu sekarang tuh dari yang kecil dulu ya, saya merias kelas gitu tuh, jadi supaya kelasnya itu menarik gitu, supaya anak-anak juga
juga senang berada di kelas dan belajarnya juga jadi lebih semangat. Jadi pertama mungkin saya menghias kelas, terus saya juga melakukan metode-metode pembelajaran yang berdiferensiasi supaya anak tuh benar-benar semangat ke sekolah dan belajarnya. Seperti itu mungkin, Bu. Baik, berarti nanti Bu Eha langkah ke depannya supaya Bapak Kepala Sekolah tidak marah-marah melulu ya Bu ya. Jadi Bu. dengan cara Bu Eha mengembangkan kompetensi yang ada di Bu Eha gitu ya. Salah satunya menghias kelas, terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menaati peraturan, datang tepat waktu gitu ya, dengan cara datang tepat waktu dan menjaga kebersihan tadi ya. Oke Ya, Bu. benar mungkin. Bu. Ya baik. Sekarang selanjutnya saya ingin menanyakan Ibu, kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Ibu untuk melakukan rencana-rencana yang tadi disebutkan? Mungkin dari mulai kemarin sudah dimulai, mungkin saya beres merias kelas itu mungkin di akhir September kali. Mudah-mudahan kelasnya supaya lebih beragam lagi lah, rame gitu kelasnya. Ya baik, berarti Bu Eha kira-kira di akhir September gitu ya, sekitar kurang lebih 1 bulan gitu ya. Baik Bu Eha, nanti boleh kan saya coaching Bu Eha lagi ya, supaya nanti saya tahu progres ke depannya, apakah Bapak Kepala masih galak gitu ya atau sudah hubungannya sudah baik gitu. Mudah-mudahan nanti hubungannya menjadi lebih baik lagi Bu Eha ya. Yang terakhir saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Eha setelah coaching dengan saya hari ini? Alhamdulillah sih Bu, ada pencerahan gitu, dapat solusi lah, sedikit banyaknya ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Eha. Mudah-mudahan nanti beberapa minggu lagi kita ketemu lagi. Kita Ya, siap. kita coaching lagi Bu Eha ya. Apakah sudah tercapai atau belum? Yang menjadi tujuan dan harapan Bu Eha. Sekali lagi terima kasih Bu Eha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa nih, coachingnya luar biasa. Ya Ibu Nur, saya sangat menikmati sekali nih percakapan coachingnya ya. Kenapa ya? Oke, di sini saya mau menanyakan ini Ibu Nur, Ibu bagaimana menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Kira-kira kalau Ibu menilai sendiri itu kira-kira pada saat Ibu jadi coach itu kira-kira di berapa? Apakah di atas 5? Di bawah 5 gitu? Saya kira di atas 5 Pak. Di atas 5 ya. Iya dong. Karena sudah yang membuat ya. Ibu menilai demikian Bu? Karena saya rasa saya sudah melakukan alur tirta tadi, sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan identifikasi masalahnya, sudah menanyakan rencana ke depannya bagaimana, dan kelanjutannya tanggung jawabnya seperti apa itu. Ya, saya setuju Bu. Saya juga tadi lihat Ibu presetnya sangat baik sekali, kemudian alur ceritanya juga ya tercapai semua Bu, tercapai semua tahapan alur ceritanya. Kemudian dari pertanyaan juga sangat berbobot gitu kan. Jadi saya setuju dengan penilaian Ibu bahwa emang nilai coaching Ibu itu ya di atas 5 gitu kan. Bahkan mendekati 10. Ya, saya anggap ini udah berkualitas Bu coachingnya, sudah berkualitas. Dan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Saya ingin lebih mempelajari lebih dalam lagi mengenai pertanyaan yang berbobot Pak. Itu supaya lebih bervariasi lagi ke depannya. Ya.
apa yang akan Ibu lakukan itu supaya pertanyaannya makin berbobot? Ya tentunya saya harus lebih mendengarkan secara aktif kembali supaya si kunci-kunci dari permasalahan coach itu, kata kunci dari permasalahan si coach ya, bisa saya tangkap dan bisa saya kembangkan menjadi pertanyaan berbobot gitu Ya, Pak. baik Bu. Itu sangat baik sekali. Saya kira supervisi coaching Ibu sudah cukup. Ibu sudah sangat baik dan bisa terus ditingkatkan lebih baik lagi. Gitu kan. Terima kasih Gimana Pak. Bu? Cukup supervisi dari saya? Terima kasih Pak. Ya. Sudah cukup. Ya, sampai ketemu semuanya. Ya. Ya. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.